Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Azril Amir. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam Universitas Pancasila Bekasi. Nomor NIM nomor NIM 1872150166. Di sini saya akan mengumpulkan tugas modul pembelajaran SMP yang materinya tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang interaksi sosial dengan dosen pengampu. Untuk mengumpulkan tugas mata kuliah kurikulum dan buku teks, dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD MIKOM. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja langsung masuk ke materi. Nah, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah tindakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ada tiga. Yang pertama yaitu jumlah pelakunya lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, yang ketiga, ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi ini ada dua. Yang pertama, adanya kontak sosial. Nah, dalam pengertiannya yaitu sosiologi. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak bertemu langsung seperti melalui informasi, radio, telepon, bahkan surat elektronik pun termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di zaman kemajuan ini. Nah, yang kedua di sini ada komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Nah, jenis-jenis dan contoh interaksi sosial itu adalah interaksi sosial individu, yaitu pertemuan antara seseorang dengan individu lainnya yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon, menjadi teman, mengarahkan ke pekerjaan, atau mereaksi positif. Namun jika reaksi negatif kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Nah, yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, interaksi ini adalah interaksi sosial di mana kelompok pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terlebih dari 3 orang yang di mana akan memberikan informasi entah itu promosi bahkan seminar. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial, yang dimana yang pertama ada interaksi sosial asosiatif atau bersifat kepada positif, di mana interaksi sosial yang positif ini untuk mengarahkan kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuai antara seseorang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, yang ketiga ada toleransi, yang keempat ada akulturasi. Nah, di sini ada interaksi sosial disosiatif atau yang bersifat ke negatif. Nah, di mana disosiatif ini merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif ini akan mengarah nih ke hal-hal yang negatif, contohnya seperti persaingan, kontroversi, pertentangan. Nah, untuk slide selanjutnya, manfaat dari interaksi sosial, yang itu ada dua, ini ada 4. Yang pertama di sini membangun relasi antar manusia. Untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia, relasi ini dapat berlaku di mana saja, seperti di lingkungan sekolah, pekerjaan, di kelas, atau dimanapun yang itu ada interaksi antara satu orang atau lebih atau sekelompok lainnya. Nah, di sini yang kedua ada membangun kepercayaan, di mana manusia tidak dapat serta mempercayai orang itu tanpa pernah berinteraksi langsung atau dengan yang lainnya. Maka dari itu, jika kamu ingin membangun kepercayaan dengan seseorang, maka mulailah untuk berinteraksi. Tidak hanya 1 atau 2 kali, tapi hingga waktu tertentu karena proses penerimaan masing-masing individu ini berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, yang ketiga di sini membantu dalam penyelesaian masalah. Nah, masalah ini tidak dapat terselesaikan begitu saja tanpa adanya interaksi. Oleh karena itu,
Interaksi sangat penting untuk dilakukan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bila mana komunikasi yang dilakukan, maka akan dampaknya itu dirasakan ada masalah biasa saja, sehingga menjadi lebih besar dan bahkan bisa menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Yang keempat, di sini meningkatkan aksi, solidaritas, dan rasa kepedulian dalam masyarakat, di mana kita sebagai makhluk sosial ini eh, selalu mempunyai rasa kepedulian, solidaritas dalam masyarakat, sehingga dengan adanya interaksi kita dapat mengenal antara satu dengan yang lainnya atau mengenal kelompok masyarakat tertentu, terbentuk terbentuk simpati untuk saling membantu satu dengan lainnya. Nah, kesimpulannya yaitu interaksi sosial ini sangat penting nih dalam kehidupan bermasyarakat di mana berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan berbisnis, mencari keuntungan. Nah, interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan yang berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu juga, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan secara optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.